unboxing guys. Ada semua apa aja? Bab 1985 Kelompok Bandit. Hehe, senior. Pada saat ini, lelaki gemuk kecil itu tiba-tiba berjalan mendekati Chu Chen dan memperlihatkan senyuman yang sangat cabul. Chu Chen menatap pria gemuk kecil itu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Kalau begitu, senior, bolehkah aku ikut denganmu? Anak lelaki kecil yang gemuk itu menggosok-gosok tangannya dengan sedikit malu, lalu bertanya. Song Yan menatap bocah gendut itu dengan rasa ingin tahu. Ia bisa melihat bahwa bocah gendut itu belum terlalu tua, tetapi ia memiliki kekuatan alam Wanshu. Bakat seperti itu sudah sangat kuat. Jika aku bisa bergabung dengan mereka, aku mungkin akan menjadi petarung yang sangat kuat di masa depan. Namun, dia tidak mengemukakan pendapat apapun karena dia tahu bahwa Chu Chen tentu saja mempunyai rencananya sendiri. Mengapa kamu ikut dengan kami? Chu Chen melirik pria gemuk kecil itu dan kemudian bertanya langsung. Bukankah menurutmu sangat menjanjikan bisa bersamamu, senior? Dan saat kau menjelajahi Gat Burial Abyss lagi lain kali, aku juga bisa membantu, kan? Anak lelaki gemuk itu menunjukkan ekspresi menyanjung dan kemudian berbicara. Chu Chen sebelumnya tidak peduli dengan sanjungan itu, tetapi apa yang dikatakan pria gemuk kecil itu masuk akal. Lain kali jika dia menjelajahi jurang dewa pemakaman, membawa pria gemuk kecil itu bersamanya mungkin akan memberikan efek ajaib. Pria gemuk kecil itu punya banyak trik, setidaknya dia belum pernah melihat metode menyiksa asteris-asteris Z itu. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Chu Chen mengangguk setuju. Terima kasih, senior. Senior, namaku Duan Chen, panggil saja aku Fatih Duan. Fatih Duan berbicara lagi. Ia belum pernah memperkenalkan diri kepada Chu Chen sebelumnya, tetapi karena ia telah membelot ke Chu Chen, ia tentu saja harus memberitahu Chu Chen. Baiklah, Fatih Duan, aku ingat ini. Jangan panggil aku senior. Namaku Chu Chen. Dia istriku, Song Yan. Dia saudara baikku, Jiang Kufeng, dan ini kakak tertuaku, Mo Yike. Ada beberapa teman yang tidak ada di sini. Aku akan memperkenalkan mereka kepadamu saat kamu bertemu mereka. Chu Chen mengangguk dan memperkenalkannya kepada Fatih Duan. Lagi pula, dia sudah mengenalinya. Tepat saat Chu Chen hendak mengatakan sesuatu yang lain, dia tiba-tiba merasakan angin kencang datang. Matanya tiba-tiba terfokus dan dia hendak menyerang, tetapi pria berpakaian hitam di sebelahnya lebih cepat darinya. Lelaki berpakaian hitam itu menjentikkan jarinya, lalu seberkas cahaya melesat keluar, langsung menangkis pisau yang berterbangan. Seseorang sedang melakukan serangan diam-diam. Seru Jiang Kufeng saat melihat pisau terbang itu, tatapannya langsung berubah serius. Menurutnya, jika Mo Yike tidak bertindak tepat waktu, pisau terbang itu akan melukai Achen. Bagaimana mungkin dia bisa mentolerir bahwa dia berani menyakiti Achen? Kaisar Kufeng mulai marah. Aku tidak menyangka dia punya kekuatan seperti itu. Pantas saja dia berani menjelajahi jurang pemakaman dewa ini. Pada saat ini, sebuah suara arogan terdengar, dan kemudian Chu Chen dan yang lainnya melihat selusin orang, masing-masing dengan senjata di tangan mereka, mengelilingi mereka. Pemimpin itu memegang pisau lempar di tangannya dan terus menepuk-nepuk telapak tangannya.
jelas sekali bahwa pisau lempar itu ditembakkan olehnya. Kaulah yang menyerang kami tadi. Kaisar Kufeng melangkah maju, menatap pria terkemuka itu dengan dingin, dan bertanya langsung. Serangan diam-diam. Apakah kamu layak untuk itu? Sang pemeran utama mencibir ketika mendengar hal ini dan berbicara langsung. Kalau kau pintar, aku sarankan kau serahkan saja barang-barang itu. Dengan begitu, aku mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Seorang lelaki berbekas luka di samping lelaki terkemuka mengarahkan ujung pisaunya ke arah semua orang dan berbicara langsung. Saudara Chen, ini geng penjahat nekat. Mereka cukup terkenal di seluruh alam dewa gila karena mereka sering menyergap di luar alam rahasia atau area jedi, dengan tujuan merampok mereka yang baru saja keluar dari sana. Aku tidak menyangka mereka akan datang ke Gat Burial Abyss kali ini dan mengincar kita. Pada saat ini, Fatih Duan datang kepada Chu Chen dan berbicara. Dia juga sering bepergian ke berbagai alam rahasia, jadi dia mengenal orang-orang ini. Namun, Fatih Duan tidak bisa berkata apa-apa tentang kelompok orang ini saat ini, karena di antara mereka yang berani keluar dari Gat Burial Abyss, siapa yang mudah diganggu. Sebagai salah satu dari 3 tempat paling berbahaya di alam dewa gila, hanya sedikit orang yang bisa keluar dari jurang dewa pemakaman. Meskipun mungkin ada beberapa orang beruntung yang bisa keluar karena keberuntungan, mereka sangat sedikit. Dibandingkan dengan orang-orang yang meninggal di sana, itu bisa dianggap tidak berarti. Orang-orang di depanku ini benar-benar tidak punya taktik. Berani-beraninya mereka memprovokasi siapapun. Chu Chen mengangguk, tetapi dia tidak terlalu peduli. Kekuatan kelompok orang ini tidak terlalu kuat. Dia melirik sekilas dan melihat bahwa mungkin ada 2 atau 3 orang kuat di alam Wanshu. Tetapi dia sedikit penasaran mengapa orang kuat di alam Wanshu ini, yang jelas-jelas bisa mendominasi suatu wilayah, malah menjadi perampok. Kelompok orang ini pasti telah menyinggung seseorang dan takut membentuk pasukan sendiri, karena takut akan dibasmi. Itulah sebabnya mereka hanya bisa menggunakan metode perang gerilya ini. Pria berpakaian hitam itu melihat kebingungan Chu Chen dan mulai menjelaskan. Ada orang-orang seperti ini 1000 tahun yang lalu, jadi dia juga tahu beberapa trik. Jadi begitulah adanya. Jika kami tidak membayar, apa yang akan terjadi? Saat ini, Jiang Kufeng sudah tahu kalau kelompok orang ini kemungkinan besar adalah bandit yang ahli merampok rumah-rumah di dekat alam rahasia, jadi wajar saja kalau dia tidak akan menoleransi mereka. Lagi pula Kaisar Kufeng selama ini orangnya jujur dan lurus, dan orang seperti inilah yang paling tidak ditoleransi olehnya. Terus kenapa? Sepertinya dia cuma anak muda biasa yang gak ngerti apa-apa, yang datang entah dari mana, dan belum pernah dengar reputasi kita. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan kepahitannya terlebih dahulu. Scarface mencibir, mengangkat parang tinggi-tinggi di tangan kanannya dan menebas langsung ke arah Jiang Kufeng. Begitu pria berbekas luka itu bergerak, aura yang dimunculkannya adalah aura alam Wanshu. Aura yang terpancar dari Jiang Kufeng hanyalah kesatuan antara manusia dan alam. Itulah mengapa Scarface berani bersikap sombong. Jiang Kufeng tentu saja tidak takut dengan serangan pria berbekas luka itu. Ia pun bergegas maju dan terlibat perkelahian dengannya. Pada saat ini,
Fatih Duan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Chu Chen, seolah bertanya apakah dia butuh bantuan. Tidak perlu, ini hanya wilayah Wanshu, saudara Feng bisa melakukannya. Chu Chen menggelengkan kepalanya, lalu berkata bahwa Jiang Kufeng kini telah mencapai keadaan menyatu antara manusia dan alam dan kekuatannya sendiri pasti telah meroket. Terlebih lagi ia juga memegang lonceng kaisar kuno di tangannya, jadi ia sama sekali tidak takut. Kebetulan saja dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat sejauh mana Jiang Kufeng telah mencapai levelnya. Bab 1986 Pisau Terbang Haus Darah. Guntur di masa sulit, teriak Jiang Kufeng. Lalu seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya terkumpul di tangannya, lalu ia langsung menggunakan kekuatan magis yang diajarkan putranya. Begitu Jiang Kufeng selesai berbicara, guntur dan kilat dahsyat mulai menyambar ke segala arah, bagaikan segerombolan lebah yang gelisah berjatuhan di langit. Dalam sekejap, dengan Jiang Kufeng sebagai pusatnya, guntur dan kilat berputar seperti kuda liar, menimbulkan suara berderak. Dalam sekejap, sambaran petir tersebut mengakibatkan kerusakan hebat di tanah, dan tanah pun penuh dengan lubang-lubang, seolah-olah telah ditabrak meteorit. Melihat gerakan ini, Chu Chen tak kuasa menahan senyum, lalu bergumam dalam hati, aku tak tahu apakah gerakan ini untuk menyerang musuh atau untuk menghancurkan lingkungan. Namun, Zizi benar-benar berbeda. Berdiri di bahu Chu Chen, ia menyaksikan Jiang Kufeng melakukan gerakan ini, dan tak dapat menahan ekspresi gembira di wajahnya. Karena gerakan ini diajarkan kepadanya olehnya, dan kekuatan yang ditunjukkan Jiang Kufeng sekarang beberapa kali lebih tinggi daripada saat pertama kali mempelajarinya. Namun, pria berwajah penuh bekas luka itu diam-diam mengerang. Ia menyadari bahwa ia sama sekali tak mampu menahan metode guntur yang kacau namun dahsyat ini. Setiap sambaran petir bagaikan pedang tajam, menyerangnya tanpa ampun, tak memberinya waktu untuk bereaksi. Yang tidak dia mengerti adalah bahwa orang ini memiliki cermin langit dan bumi, jadi mengapa kekuatan serangannya begitu kuat. Pada saat ini, Fatih Duan juga melihat kekuatan Jiang Kufeng dengan jelas. Pantas saja Chu Chen berkata bahwa ia tidak butuh bantuan. Jiang Kufeng memang memiliki beberapa keterampilan. Dengan kekuatan alam manusia surgawi, ia mengalahkan alam Wanshu tanpa perlawanan. Ia bisa dikatakan seorang jenius yang luar biasa. Fatih Duan hanya bisa menghela napas. Benar-benar ada monster di sekitar Chu Chen. Bukan hanya ada penguasa alam Dewa Void yang kuat seperti Zizi dan Mo Yike, tetapi bahkan salah satu dari mereka pun dapat mengalahkan alam Wanshu. Yang paling penting adalah meskipun dia memanggil Chu Chen senior, dia bisa merasakan bahwa Chu Chen dan Jiang Kufeng tidak terlalu tua. Scarface tahu bahwa dia bukan tandingan Jiang Kufeng, jadi dia berhenti bertarung dan mundur. Maaf, bos. Aku bukan tandingan orang itu. Scarface menunjukkan ekspresi malu di wajahnya. Awalnya ia ingin bertindak untuk memamerkan kekuatannya dan menakut-nakuti sekelompok orang. Mungkin mereka akan menyerahkan barang-barang itu dengan patuh. Namun, yang tak pernah ia duga adalah bahwa ia, seorang pria kuat di alam Wanshu, tak mampu mengalahkan pihak lain di alam Tianren. Tidak apa-apa. Orang ini agak aneh.
Wajar saja kalau kamu tidak sebanding Audio dengannya. milik Soper Pria Channel. terkemuka itu melambaikan tangannya dengan santai, memberi isyarat kepada Scarface untuk tidak bersikap impulsif, tetapi matanya tetap tertuju pada Jiang Kufeng, dengan kewaspadaan dan keraguan terpancar di matanya. Karena dia merasakan aura yang kuat dari Jiang Kufeng, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Bukankah kau datang ke sini untuk merampok? Kenapa sekarang kau malah kabur dengan malu? Jiang Kufeng sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum sinis, lalu meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap sekelompok orang itu dengan tatapan provokatif. Anda. Ketika Scarface mendengar apa yang dikatakan Jiang Kufeng, wajahnya memerah dan dia sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya, siap untuk maju lagi untuk melawan Jiang Kufeng, tetapi dihentikan tepat waktu oleh pria terdepan. Kau bukan tandingannya. Orang ini agak aneh. Pria terkemuka itu mengulurkan tangannya, menghalangi jalan Scarface, dan memperingatkan dengan suara pelan. Pada saat yang sama, dia menjilati pisau terbang di tangannya, dan matanya menjadi lebih dingin, seolah-olah dia ingin menusuk Jiang Kufeng. Bukannya dia belum pernah melihat orang jenius sebelumnya, dan dia sendiri dulunya adalah seorang jenius, tetapi dia tahu bahwa perbedaan antara alam manusia surgawi dan alam panjang umur abadi hanyalah sebuah alam kecil di permukaan. Namun, ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Lagi pula ia telah menjelajahi kedua alam ini selangkah demi selangkah, dan ia semakin memahami betapa sulitnya bagi alam Tianren untuk menghadapi alam Wanshu. Maka, ia melangkah maju dan menatap Jiang Kufeng. Harus kuakui kekuatanmu memang cukup bagus. Kami salah menilaimu. Tapi kami, para bandit, pasti tidak akan pulang dengan tangan kosong. Bagaimana kalau begini, beri kami sumber daya, dan kami akan membiarkanmu pergi. Anggap saja ini persahabatan kita. Bagaimana menurutmu? Jelaslah bahwa si pemeran utama tidak ingin meneruskan mengganggu karena ia merasa bahwa kalaupun diteruskan ia mungkin tidak akan mendapat manfaat apapun. Lagi pula, dia sudah melihat kekuatan Jiang Kufeng. Jika mereka terus bertarung, mereka tidak akan punya peluang menang. Lagi pula, jika mereka menunda lebih lama lagi, tuan-tuan lain mungkin akan datang mendukung mereka, dan akan semakin sulit bagi mereka untuk melarikan diri, jadi dia memutuskan untuk pergi dari sini terlebih dahulu. Lagi pula, mereka adalah gerombolan gangster, sebuah profesi yang tidak boleh dipublikasikan, dan hampir semuanya punya musuh. Namun sebagai pemimpin gerombolan bandit, dia tidak ingin kehilangan muka, jadi dia berkata demikian. Dia berharap bisa menyelamatkan mukanya dengan cara ini dan membuat orang lain berpikir bahwa dia tidak takut pada Jiang Kufeng, tetapi terlalu meremehkan untuk peduli padanya. Jiang Kufeng terkejut saat mendengarnya. Ia tak menyangka sang pemeran utama akan begitu arogan. Ia tahu ia bukan tandingan lawannya, tetapi ia tetap menolak mengaku kalah. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit lucu, tetapi pada saat yang sama dia marah pada sikap tidak tahu malu orang-orang ini. Dia sekarang merasa bahwa kelompok orang ini pasti gila, kalau tidak mengapa mereka mengatakan hal-hal seperti itu. Kau tahu, di antara kelompok orang ini, dialah yang paling lemah. Meskipun kekuatannya cukup tinggi, ia masih jauh tertinggal dari para prajurit Void God Realm yang kuat ini. Dan mereka bahkan tidak bisa mengalahkannya,
jadi bagaimana mungkin ia berani mengatakan hal seperti itu sekarang? Siapa yang mau berteman dengan sampah sepertimu? Kalau kamu tidak bisa melihat dirimu sendiri dengan jelas, kusarankan kamu buang air kecil dan bercermin, kata Jiang Kufeng terus terang. Suaranya dingin, dengan nada sarkasme dan penghinaan. Ia tak akan menunjukkan belas kasihan kepada para bandit ini, juga tak akan memberi mereka kesempatan. Aktor utama tidak pernah menyangka Jiang Kufeng akan bersikap begitu tidak sopan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Kufeng, wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Bajingan kecil, aku memberimu warna dan kau membuka ruang pewarnaan. Kau pikir aku takut padamu? Kau bisa keluar dan bertanya-tanya untuk melihat seberapa kuat pisau terbang haus darahku, Kaizons. Wajah Kaizons menunjukkan ekspresi dingin, dan jelas terlihat bahwa dia sedang marah. Jika dia tidak merasa kekuatan Jiang Kufeng agak aneh, dia pasti sudah bertindak sejak lama. Aku belum pernah dengar soal Kaizons atau Kaisis. Kalau kau mau sumber daya, gampang. Kalau kau mampu, ambil saja dariku. Kalau tidak, lebih baik kau berlutut dan memohon ampun. Jiang Kufeng menatap Kaizons dan berbicara tanpa ragu-ragu. Bersambung.